Lift di pusat pertokoan dan perkantoran Ratu Plaza Jakarta terjatuh dari ketinggian 6 meter sehingga 4 orang terluka. Berkas pelawak Gogon alias Sumargono tersangka kasus narkoba diserahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Tangerang karena dinyatakan sudah lengkap. Ya, saudara, selain dua informasi tadi, kami juga akan melengkapi sejumlah informasi menarik lainnya yang terjadi sepanjang hari Jumat 16 November 2007. Saya Anastasia Putri, berikut laporan pertama. Dua dari 6 penumpang minibus yang terjatuh ke Sungai Laikombi, Pakpak Barat, Sumatera Utara, ditemukan di lokasi berjarak 20 km dari titik kecelakaan. Sejauh ini belum ada titik terang tentang keberadaan 4 korban lain yang diduga terkurung dalam mobil saat mobil jatuh ke sungai. Kedua korban kecelakaan yang ditemukan tewas adalah Haji Nyakjat dan Zulkarnain. Keduanya adalah penumpang. Mereka diduga terlempar keluar dari mobil saat mobil jatuh ke sungai. Kedua mayat dalam keadaan rusak diperkirakan akibat terbentur batu di sungai. Untuk menemukan 4 korban lain serta bangkai mobil, pencarian dilanjutkan Sabtu pagi. Kecelakaan terjadi Kamis dini hari ketika minibus berisi 6 orang dari arah Medan melaju menuju kota Fajar, Aceh Selatan. Saat melintas di jalan sempit yang gelap, minibus berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan. Diduga karena supir mengantuk, minibus tidak terkendali dan akhirnya jatuh ke Sungai Laikombi beserta ke-6 orang di dalamnya. Saudara, lift di pusat pertokoan dan perkantoran Ratu Plaza Jakarta Selatan terjatuh dari ketinggian 6 meter. Akibatnya 4 orang mengalami luka-luka. Lift yang biasa digunakan karyawan gedung Ratu Plaza yang berlokasi di Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat petang jatuh secara tiba-tiba. Saat itu 4 karyawan Ratu Plaza yang tengah bertugas tengah berada di dalamnya. Akibatnya mereka mengalami luka-luka di bagian kaki, tangan, dan pinggang, sehingga harus dirawat di rumah sakit Jakarta. Saksi mata mengatakan, saat hendak turun dari basement menuju lantai dasar, tiba-tiba ia mendengar suara benturan keras dan orang yang berada di dalamnya berteriak. Saya mau naik ke lift atau ada suara orang jerit. Udah saya ngeras, muter saya kira. Itu aja. Bunyi keras gitu Pak, jatuh gitu ya. Sejumlah polisi dari Polsek Tanah Abang yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi lift dan meminta keterangan sejumlah karyawan Ratu Plaza untuk mengetahui penyebab jatuhnya lift. Namun tidak satupun anggota polisi yang bersedia menjelaskan dugaan sementara penyebab lift jatuh. Diduga lift terjatuh akibat tali penggantungnya putus sehingga lift langsung anjlok ke lantai dasar. Arfa Supandi dan Ridwan Sukri melaporkan dari Jakarta. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi terhadap artis Roy Martin, hingga tadi malam keterlibatan aktor senior ini dalam narkoba lebih mengarah ke pemakai sabu-sabu. Dugaan ini diperkuat dari keterangan 4 tersangka lainnya. Kendati demikian, polisi masih terus mengembangkan penyidikan karena diduga Roy juga berperan sebagai penghubung dan kurir pembawa narkoba dengan bandarnya Ahong yang juga ikut ditangkap. Polisi bekerja maraton menuntaskan pemberkasan aktor gaib tersangka Roy Martin dan 4 tersangka lainnya yang diduga terlibat pesta sabu-sabu di sebuah apartemen. Barang bukti yang disita 1,5 ons sabu-sabu dan alat penghisap sudah disegel untuk kelengkapan pemberkasan. Saat ini pasal yang diarahkan ke Roy Martin lebih condong sebagai pengguna sabu-sabu. Inilah yang sedang kita kembangkan penyidikannya. Namun untuk sementara Pak Roy kita tetapkan sebagai tersangka dengan sebagai pengguna dan juga menguasai, memiliki secara bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu. Tes urin Roy Martin dari Kedokteran Kesehatan Poltekkes Surabaya menyebutkan jika hasilnya positif mengandung zat psikotropika. Tes urin ini sudah dikirim ke Lab Forpori Cabang Surabaya. Bukti ini sekaligus menepis kesangsian yang sebelumnya disampaikan tim pengacara Roy Martin. Bisa dari banyak hal.
gitu. Dari Klatindeng hanya bisa positif. Artinya kemudian ini juga belum dari lab Polda. Gitu kan. Jadi sementara saya lihat itu fakta-fakta masih asumsi. Sejak ditahan Selasa kemarin, Roy Martin hanya dikunjungi Chris Salam, yang juga adik kandungnya, sementara istri dan anaknya belum tampak di Mapolrestabes Surabaya. Kontributor SCTV Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Polisi menduga Roy Martin bukan hanya pengguna narkoba. Ia diduga juga terlibat jaringan peredarannya. Bahkan saat Roy tertangkap di apartemen Novotel Surabaya 13 November lalu, Roy disinyalir sedang mempertemukan bos besar narkoba, mantan temannya saat ditahan di LP Cipinang, Jakarta dengan seseorang. Dugaan artis Roy Martin terlibat dalam jaringan peredaran narkoba menjadi pendalaman penyidikan polisi. Polwiltabes Surabaya sudah mengirim tim Reskoba ke Jakarta, termasuk ke LP Cipinang, tempat Roy Martin dan rekannya Ahong sempat ditahan untuk kasus narkoba. Roy Martin diduga terkait 2 jaringan narkoba. Di LP Cipinang, Roy diperkirakan dekat dengan Freddy Matalula, Didit Kesit Cahyadi, juga bandar di LP Cipinang, Kamir. Di Surabaya, Roy diperkirakan menjalin hubungan dengan mantan napi LP Madiun yang dituduh polisi sebagai bandar narkoba, Roy Hartanto alias Ahong. Keterlibatan artis dengan narkoba memang bukan yang pertama ini terjadi, tapi tentunya bukan jadi alasan pembenar artis identik dengan narkoba, apalagi ikut mengedarkannya. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Surabaya. Masih soal narkoba, saudara, adanya dugaan bahwa LP Cipinang, Jakarta sudah menjadi salah satu tempat transaksi dan peredaran narkoba tidak dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata. Dugaan itu muncul berdasarkan penyelidikan polisi terhadap artis senior Roy Martin yang ditangkap Senin lalu terkait kasus narkoba. Namun Kepala LP Cipinang, Jakarta Timur membantahnya karena kondisi sekarang berbeda dengan kondisi saat Roy Martin menginap sekitar 9 bulan lalu di LP Cipinang. Artinya kan kondisi Roy Martin pada waktu di Cipinang itu kan udah beda dengan kondisi Cipinang pada saat ini kan. Tidak bisa mengatakan kondisi Cipinang pada waktu dia ada di sini ya dengan keadaan sekarang. Makanya perlu kita buktikan. Kita kan terlalu terbuka gitu. Jadi kok pihak kepolisian mau mengadakan proses, oke, kita berkoordinasi. Nah, siapa sih sasaran yang akan kita geledah? Bisa saja, cuma masalahnya setiap kita geledah nggak ketemu. Mungkin juga pada saat penggeledahan tidak cepat. Tapi sering juga ketemu. Mungkin barangkali seorang petugas itu tidak boleh berinteraksi lama dengan napi narkoba, apalagi gembongnya ya. Karena kalau dia berinteraksi lama, bisa-bisa terbalik. Bukan dia yang membina, tapi dia yang dibina. Gogon alias Sumargono, pelawak yang ditahan polisi karena kasus narkoba 3 bulan lalu, siang tadi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang bersama berkasnya yang dinyatakan sudah lengkap. Rencananya pihak Kejaksaan akan melimpahkan kasus ini ke pengadilan sekitar 3 pekan mendatang. Dengan dikawal anggota Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang, pelawak Gogon alias Sumargono Jumat siang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten. Gogon tersangka kasus narkoba yang datang ditemani istrinya Cici, tampak lebih gemuk tapi kelihatan lebih tua dari biasanya. Rambut sudah mulai panjang dan mulai memutih, atau berbeda dengan penampilan saat tampil di panggung dengan kepala plontos dan kumis menyempil. Kedatangan Gogon ini bersamaan dengan berkasnya yang dinyatakan sudah lengkap. Rencananya pihak Kejaksaan akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Tangerang sekitar 3 pekan lagi. Kendati sudah ditahan sekitar 3 bulan, saat ditanya komentarnya tentang Roy Martin yang juga ditangkap untuk kedua kali untuk kasus narkoba, Gogon tetap masih bisa melawak. Kaget sekali tadi. Gimana? Prihatin. Tapi saya tetap prihatin, walaupun ya itu tadi saya juga perlu diprihatini. Saat ditemui dari balik jeruji besi, Gogon mengaku menyesali perbuatannya karena terlibat kasus narkoba. Karena itu ia mengingatkan kepada yang belum pernah menggunakan narkoba untuk menghindarinya. Menjauh aja lah itu barang-barang haram yang kita rasakan itu nikmatnya tidak seberapa, resikonya tinggi sekali. Contohnya saya neken itu cuma
nggak seberapa. Terasanya juga nggak ada, nggak terasa saya. Belum terasa, cuma gembledek aja, biar apa juga nggak ngerti. Gogon ditahan akhir Agustus silam karena ketahuan menyimpan 1 butir pil ekstasi dan plastik bekas kemasan sabu-sabu di rumahnya di kawasan Neglasari, Tangerang. Kasusnya diketahui secara tidak sengaja, yakni teman wanitanya, Tri, melaporkan Gogon kepada polisi karena sebelumnya mereka sempat ribut-ribut. Demikian laporan koresponden SCTV Abdul Rosid dari Tangerang, Banten. Kita beralih ke informasi lain. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banten sepanjang hari ini mengakibatkan terputusnya jalur yang menghubungkan Serang dan Tangerang. Hujan disertai angin kencang juga merobohkan sejumlah pohon. Sepanjang pagi hingga sore tadi wilayah Serang, Banten dilanda hujan deras yang disertai angin kencang. Akibatnya sejumlah jalan protokol tergenang air hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Bahkan ratusan kendaraan yang akan keluar masuk wilayah Pantura Serang menuju Kasemen, Pontang, Tanara, Tirtayasa, dan Kronjo, Tangerang terpaksa memutar melalui Serang Timur akibat genangan air mencapai 50 cm. Tidak sedikit pula kendaraan yang mogok hingga menambah parah kemacetan. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon hingga mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah warga. Saudara, bagaimana cuaca kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya? Berikut perakiran cuaca yang mulai berlaku dini hari hingga pagi nanti.